Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anissa Humairo dari Program Studi Sarjana Akuntansi Angkatan 2023. Di sini saya akan membahas soal-soal akuntansi. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menjadi bahan pembelajaran atau referensi bagi rekan-rekan dalam menghadapi ujian akhir semester. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya ada pantun nih buat rekan-rekan. Pohon kelapa tumbuh berjajar, buahnya lebat, enak dirasa. Meski banyak, angka harus dikejar, pasti bisa kalau terus berusaha. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal. Soal teori pertama, sebutkan dan jelaskan konsep serta metode depresiasi. Jawabannya adalah depresiasi mengalokasikan biaya aset berwujud ke beban secara sistematis dan rasional ke periode-periode yang diharapkan mendapatkan manfaat dari penggunaan aset tersebut. 3 faktor yang terlibat dalam proses depresiasi adalah 1. Menentukan dasar penyusutan atau depreciable base untuk aset, 2. Mengestimasi masa manfaat, dan 3. Memilih metode alokasi biaya atau depresiasi. Metode depresiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line method. Metode ini mengasumsikan bahwa aset akan memberikan manfaat yang sama setiap tahun selama umur manfaatnya, maka beban depresiasi per tahun akan sama atau konstan. Yang kedua, metode saldo menurun atau declining balance method. Metode ini mengakui beban depresiasi yang lebih besar di awal umur manfaat aset dan beban yang semakin kecil di tahun-tahun berikutnya. Yang ketiga, metode jumlah angka tahun atau sum of the years digits method. Metode ini juga mengakui beban depresiasi yang lebih besar di awal umur manfaat dan menurun dengan seiringnya waktu. Yang keempat, metode unit produksi atau Units of Production Method. Metode ini mengalokasikan beban depresiasi berdasarkan jumlah unit yang dihasilkan atau jam kerja yang digunakan oleh aset, bukan berdasarkan waktu. Soal teori yang kedua, jelaskan isu akuntansi untuk pencatatan goodwill. Jawabannya adalah, isu akuntansi utama untuk goodwill adalah 1. Hanya dicatat saat akuisisi. Artinya, goodwill hanya diakui dan dicatat ketika sebuah perusahaan membeli seluruh bisnis lain. Ini adalah nilai kelangsungan usaha. 2. Tidak dihasilkan internal. Artinya, goodwill yang timbul dari operasi internal, misalnya reputasi baik yang dibangun sendiri, itu tidak boleh dikapitalisasi. 3. Terkait nilai residu, artinya goodwill dihitung sebagai selisih lebih antara harga pembelian bisnis yang diakuisisi dengan nilai wajar aset berwujud dan aset tidak berwujud yang terindikasi yang diperoleh. Soal teori ketiga, apakah perbedaan antara depresiasi, deflasi, dan amortisasi? Untuk jawabannya, berdasarkan jenis aset, depresiasi merupakan aset berwujud, deflasi merupakan sumber daya alam, dan amortisasi merupakan aset tidak berwujud. Berdasarkan penyebab, depresiasi disebabkan oleh keausan, keusangan, dan berjalannya waktu. Untuk deflasi disebabkan oleh penambangan atau ekstraksi sumber daya, dan untuk amortisasi disebabkan oleh berjalannya waktu dan keusangan. Contoh aset untuk depresiasi adalah gedung, mesin, kendaraan. Contoh aset untuk deflasi adalah tambang, hutan, sumur minyak. Contoh aset untuk amortisasi adalah paten, hak cipta, merek dagang, dan goodwill. Metode umum untuk depresiasi adalah garis lurus, saldo menurun, dan unit produksi. Metode umum untuk deflasi adalah unit produksi atau ekstraksi. Metode umum amortisasi adalah garis lurus. Praktikal pertama,
Pada tanggal 1 Desember 2020, Shala Company menugaskan Favor Construction Company untuk membangun gedung senilai $3.400.000. Shala membayar $100.000 dibeli dari kontraktor dan termasuk dalam pembayaran pertama. Shala melakukan pembayaran berikut pada kontraktor selama tahun 2021. Pada tanggal 1 Maret sebesar $700.000. Pada tanggal 1 Juli sebesar $900.000. Pada tanggal 1 Oktober sebesar $1.400.000. Pada tanggal 31 Desember sebesar $600.000. Favor Construction menyelesaikan bangunan siap untuk dihuni pada tanggal 31 Desember 2021. Shala memiliki hutang biaya konstruksi yang belum dibayar pada tanggal 31 Desember 2021. Utang biaya konstruksi 12%, Wesel berjangka 4 tahun sebesar $800.000 untuk membiayai pembelian tanah dan pembangunan gedung, tertanggal 31 Desember 2020 dengan bunga dibayar setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Utang lainnya yang pertama, 10%, Wesel berjangka 6 tahun sebesar $720.000 harus dibayar tertanggal 31 Desember 2018 dengan bunga dibayar setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Yang kedua, 8%, obligasi 6 tahun sebesar $600.000 diterbitkan 31 Desember 2017 dengan bunga dibayar setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Ditanya, A. Hitung akumulasi pengeluaran tertimbang rata-rata untuk tahun 2020. B. Hitung bunga yang dapat dihindari untuk tahun 2020. C. Hitung pengeluaran bunga di luar yang dikapitalisasi. Jawaban A. Untuk mencari weighted average accumulated expense dari expenditure dikali interest expense. Untuk nominal expenditure sudah diketahui pada soal. Selanjutnya kita mencari interest expense terlebih dahulu. Dengan cara rentang waktu bulan pembayaran hingga akhir tahun dibagi 12 bulan. 1 Maret hingga 31 Desember memiliki rentang waktu selama 10 bulan dibagi 12 bulan, maka interest expense-nya sebesar 0,83. Begitupun berlaku untuk pembayaran bulan berikutnya. Maka total expenditure sebesar $3.600.000 dan total weighted average accumulated expense sebesar $1.383.333. Untuk jawaban B, kita mengidentifikasi total utang perusahaan. Pada soal, diketahui hutang biaya konstruksi sebesar $800.000 dengan bunga sebesar 12%. Lalu, notes payable sebesar $720.000 dengan bunga sebesar 10%. Lalu, bonds payable sebesar $600.000 dengan bunga sebesar 8%. Selanjutnya, mencari available rate dari weighted average accumulated expense dikali interest rate. Yang pertama, $800.000 dikali 12%, hasilnya $96.000. Yang kedua, sebesar $583.333 didapat dari total weighted average accumulated expense jawaban A dikurangi $800.000. Interest rate yang kedua sebesar 9,09% dari capitalization interest utang biaya lainnya. Jadi, untuk total principal sebesar $1.320.000 dan total interest sebesar $120.000. Jadi, untuk interest rate yang kedua didapatkan dari total interest sebesar $120.000 dibagi total principal sebesar $1.320.000, maka hasilnya 9,09%. Maka available rate yang kedua didapatkan dari $583.333 dikali 9,09%, maka hasilnya $53.030. Sehingga total available rate sebesar $149.030.
Jawaban C, untuk mencari total bunga di luar yang dikapitalisasi dari actual interest dikurangi available interest. Sebelumnya, kita mencari total actual interest-nya terlebih dahulu dari total masing-masing utang dikali masing-masing persenan bunganya. Maka, total actual interest sebesar $216.000. Maka, actual interest sebesar $216.000 dikurangi available interest sebesar $149.030. Jawaban B. Maka, total bunga di luar yang dikapitalisasi sebesar $66.970. Soal praktika kedua, Indofood menukarkan mesin produksinya dengan mesin baru. Mesin lama memiliki nilai buku sebesar $24.000, biaya asli $40.000, atau nilai sisa 0. Nilai wajar mesin lama ini adalah $10.000. Model mesin baru dijual seharga $28.000. Penjual memberikan tunjangan sebesar $11.000 untuk mesin lama. Hitung biaya mesin baru dan buat entry jurnal. Jawabannya, list price new mesin sebesar $28.000 dikurangi trade-in allowance sebesar $11.000, maka total cash payment due sebesar $17.000, ditambah fair value sebesar $10.000, maka total cost of new mesin sebesar $27.000. Selanjutnya, mencari total loss on disposal of equipment dari fair value used mesin sebesar $10.000 dikurangi book value used mesin sebesar $24.000, maka total loss on disposal of equipment sebesar minus $14.000. Untuk jurnal entry-nya, equipment new mesin sebesar $27.000 di debit, lalu accumulated depreciation sebesar $16.000 di debit, lalu loss on disposal of equipment sebesar $14.000 di debit, dan equipment old mesin sebesar $40.000 di kredit, lalu cash sebesar $17.000 di kredit. Praktika ketiga, diketahui biaya mesin sebesar $340.000, estimasi masa manfaat selama 4 tahun, estimasi nilai sisa sebesar $40.000, waktu produksi dalam jam 100.000 jam. Ditanya, A. Jika Indofood Corporation menggunakan mesin selama 20.000 jam pada tahun pertama, berapa banyak beban depresiasi yang dibebankan untuk tahun pertama berdasarkan metode aktivitas? B. Hitung beban depresiasi untuk tahun pertama dan kedua berdasarkan metode garis lurus jika mesin dibeli pada tanggal 1 Maret 2019. Jawaban A, menggunakan activity-based method, depreciation expense sama dengan cost dikurangi residual value dikali hours in the first year dibagi productive life in hours. Jadi, 340.000 dikurangi 40.000 dikali 20.000 jam dibagi 100.000 jam sama dengan $300.000 dibagi $100.000 dikali 20.000 jam sama dengan $3 dikali 20.000 jam. Maka, total depreciation expense menggunakan activity-based method sebesar $60.000. Jawaban B, menggunakan straight line method, depreciation expense sama dengan cost dikurangi residual value dibagi estimate useful life. Jadi, 340.000 dikurangi 40.000 dibagi 4 tahun, maka total depreciation expense sebesar $75.000. Jadi, total depreciation expense for the first year adalah 10 bulan dibagi 12 bulan dikali $75.000, sehingga totalnya $62.500. Lalu, total depreciation expense for the second year sebesar $75.000. Lalu, saya ada tips and trick nih buat rekan-rekan. Yang pertama, pahami konsep dasar. Jangan dihafalkan, tapi pahami kenapa transaksi itu dicatat dan bagaimana dampaknya. Ingat rumus dasar, aset
aset sama dengan utang ditambah modal. Yang kedua, rutin latihan soal. Latih soal dari berbagai sumber, fokus ke bagian yang sulit, dan coba kerjakan dalam batas waktu agar terbiasa cepat dan tepat. Yang ketiga, buat catatan ringkas. Tulis ulang materi dengan bahasamu sendiri, lalu pakai diagram jika diperlukan, dan kumpulkan rumus penting dalam satu tempat. Yang keempat, teliti dan konsisten. Cek angka dan akun dengan cermat, baca soal dengan baik-baik, dan tulis jawaban dengan rapi agar mudah untuk dicek ulang. Yang kelima, jaga kondisi diri. Tidur yang cukup, makan yang bergizi, dan tetap tenang saat ujian. Itu tadi beberapa tips and trik dari saya. Semoga dapat membantu rekan-rekan dalam menghadapi ujian akhir semester. Selesai pembahasan kita kali ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa poin penting. Depresiasi merupakan pembebanan biaya aset tetap selama masa pakai. Depresiasi merupakan aset tetap. Depresi merupakan sumber daya alam. Dan amortisasi merupakan aset tak berwujud. Bunga proyek bisa dikapitalisasi jika terkait langsung dengan proses pembangunan. Dan yang terakhir, pertukaran aset bisa menimbulkan rugi dan beban depresiasi tergantung metode dan lama penggunaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan dalam menghadapi ujian akhir semester. Baik, sebelum saya mengakhiri, saya ada pantun nih buat rekan-rekan. Ada kuda, ada rusa, keduanya berlari dengan gagah. Ayo, akuntan muda, jangan putus asa. Ilmu akuntansi membuat masa depan cerah. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. 5 prodi akuntansi, useful and